Assalamualaikum ayah bunda, kita masuk ke sesi yang ketiga. Di sesi ini kita perlu memahami bahwa dalam hidup ini ada yang namanya amal jariah dan juga ada yang namanya dosa jariah. Jadi ada pahala yang terus mengalir dan juga ada dosa yang terus mengalir. Nah, pahala yang terus mengalir itu adalah pahala yang ketika kita meskipun kita meninggal, maka pahala itu akan terus mengalir pada diri kita. Yang sama, dosa mengalir itu ketika ada seseorang itu meninggal, maka dosanya itu akan terus mengalir untuk orang tersebut. Sobat ingat, ada 3 amal jariah. Meskipun kita sudah tiada, ketiga amal jariah itu akan terus mengalirkan pahala bagi diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah jariah, yaitu ketika kita bersedekah, ya, membangun masjid, kemudian memberikan Al-Quran dibaca oleh orang lain, kemudian memberi perlengkapan sholat, sarung atau mukena, atau memberikan buku, ya, yang digunakan untuk belajar anak-anak misalnya, atau membayar uang gedung untuk membangun gedung sekolah, itu adalah sedekah jariah. Selama apa yang kita sedekahkan itu dipakai, masjid itu digunakan untuk sholat, bangunan gedung sekolah itu digunakan untuk sekolah anak-anak, Al-Quran kita masih dibaca, buku-buku yang kita berikan itu juga masih dibaca, itu kita akan mendapatkan pahalanya. Pahalanya itu akan mengalir pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika saya misalnya berbagi ilmu seperti ini, kemudian ada yang melihat, ada yang menonton dan mengamalkan, maka saya akan dapatkan pahala. Yang ketiga adalah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi anak yang soleh itu adalah amal jariah juga, ya. Ketika orang tua memiliki anak yang soleh ini kemudian beribadah, membaca Quran, sholat, berbuat baik, menolong orang. Ketika mereka sudah berkeluarga, mereka menyisihkan sebagian dari hartanya untuk disedekahkan, maka semua amal kebaikan itu akan mengalir juga ke orang tuanya 100% tanpa dikurangi. Nah, itulah 3 amal jariah. Lalu, apa itu dosa jariah? Dosa jariah itu adalah dosa yang kita lakukan, ya, meskipun kita diam saja, dosa itu akan terus mengalir pada diri kita. Itu namanya dosa jariah. Misalnya kita share sebuah video yang mungkin tidak layak untuk dilihat, atau mungkin ketika dilihat itu akan menimbulkan dosa, ya. Kemudian kita share pertama kali di sebuah grup WhatsApp, kemudian teman-teman kita share lagi ke grup-grup yang lain, sehingga misalnya ada ribuan pasang mata atau ratusan ribu bahkan jutaan pasang mata melihat video itu. Orang yang pertama kali itu akan mendapatkan dosa sebanyak berapa banyak orang yang melihatnya. Kalau ada 1 juta orang yang melihatnya, maka dia akan mendapatkan 1 juta dosa. Padahal dia mungkin hanya nonton sekali kemudian share, ya, tapi dia mendapatkan dosa jariah sebanyak 1 juta. Ya, orang yang pertama kali mengajari berbuat tidak baik, kemudian perbuatan tidak baik itu diikuti oleh orang lain, maka orang yang pertama itu akan mendapatkan dosa seluruh perbuatan yang tidak baik yang dia ajarkan. Taruhlah misalnya orang yang pertama kali melakukan homoseksual, ya, maka orang yang pertama kali melakukan homoseksual itu akan menanggung dosa-dosa homoseksual yang dilakukan oleh semua orang, baik dari zaman dulu sampai akhir zaman. Orang ini akan mendapatkan berbagai dosanya. Ini rugi bandar, ruginya luar biasa orang yang melakukan seperti itu. Lalu kepada anak misalnya, ketika kita memahami ada yang namanya pahala jariah, ada yang namanya dosa jariah. Nah, anak ini bisa menjadi amal jariah dan juga bisa menjadi dosa jariah, tergantung orang tuanya. Ketika orang tuanya mendidiknya dengan baik, dengan benar, sehingga anak ini menjadi anak yang soleh, maka anak ini akan mengalirkan pahala bagi kedua orang tuanya. Sebaliknya, ketika orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik, tidak mendidiknya dengan benar, bahkan mendiamkan ketika anak ini berbuat dosa, maka orang tuanya ini akan mendapatkan dosa jariah.
Nah, ketika orang tua mengajari Al-Fatihah kepada anak, maka setiap anak membaca Al-Fatihah, baik itu di kala dia sholat atau di waktu-waktu yang lain, maka orang tua ini akan mendapatkan pahala dari anaknya. Ya, orang tua ini akan dikirimi pahala dari anaknya, karena orang tua yang pertama kali mengajarkan Bismillah. Makanya untuk hal yang saya kira tidak sulit ya, mengajari anak membaca Bismillah, menghafalkan Al-Fatihah atau doa-doa yang penting, yang ringan seperti doa mau tidur, doa bangun tidur, doa ketika berkendaraan, atau mungkin surat-surat pendek. Ketika orang tua mengajar kepada anaknya, maka anaknya akan mengirimkan pahala bagi kedua orang tuanya. Nah, jangan sampai hal yang mungkin kita mampu melakukan ini itu diambil oleh guru ngajinya, ya, diambil oleh guru-guru di sekolahnya, karena kita lalai dalam mengajari hal-hal yang sederhana ini. Nah, contoh kedua misalnya seorang ibu yang mendorong anaknya, memotivasi anaknya untuk pergi ngaji, untuk belajar Iqra, belajar Al-Quran. Ini ibu ini juga menanamkan kebaikan atau berinvestasi kebaikan. Ibu menyuruh anaknya, mendorong, memotivasi anaknya untuk pergi sholat ke masjid, ya. Misalnya dia punya 3 anak laki-laki, semuanya didorong untuk sholatnya di masjid, ya. Masing-masing anak mendapatkan 20 derajat, dan ibu ini mendapatkan berapa? Ibunya mendapatkan 3 kali 27 derajat. Nah, ini adalah amal jariyah. Ketika anak sudah terbiasa sholat di masjid, ya, sepanjang hayatnya orang tuanya akan mendapatkan kiriman pahala dari anak-anaknya. Ini yang namanya amal jariyah, pahala yang terus mengalir. Nah, berbeda ketika orang tua berinvestasi pada dosa. Anaknya mencuri, didiamkan. Anaknya tidak sholat, didiamkan. Anaknya tidak mau mengaji, dibiarkan. Nah, ini sama juga, orang tuanya itu menanam dosa jariyah. Nah, setiap anaknya tidak sholat, maka orang tuanya itu akan ikutan menanggung dosanya, karena orang tuanya mendiamkan anak yang tidak sholat. Orang tuanya abai dengan kondisi anaknya. Ada juga orang tua yang mengajari anaknya untuk berbohong, ya. Misalnya ketika mau masuk ke tempat wisata, anaknya tingginya sudah 90 cm, di situ aturannya 80 cm, kemudian orang tuanya berkata, udah kamu bilang aja 80 cm, gitu. Agar apa? Agar anaknya bisa masuk ke tempat wisata. Misalnya lagi, saya pernah mendengar sebuah cerita di mana sebuah keluarga berisi 5 orang, ada 2 orang ayah dan bundanya, kemudian ada 3 orang anaknya. Anak yang paling bodoh ini diminta untuk sembunyi di belakang mobil, sehingga ketika dihitung oleh petugas dia tidak dihitung, tidak ikut hitungan. Lalu pasti ya ayahnya membayar dengan tiket dengan lebih murah. Ini sebenarnya orang tua sedang mengajarkan kebohongan bagi anak. Bagi anak, ya, bohong itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar, ya. Bohong itu bukan sesuatu yang dosa, ya. Ya, biasa aja berbohong itu. Karena orang tua sudah mengajari anak berbohong dari kecil. Dampaknya apa? Dampaknya misalnya anak ini kelak menjadi seorang pejabat, ya, di pemerintahan, atau seorang gubernur, seorang bupati atau wali kota. Kemudian anak ini korupsi. Dia berbohong dengan cara korupsi. Ratusan miliar uang rakyat dia korupsi. Nah, meskipun orang tua itu tidak melakukannya, ya, tapi orang tua itu akan mendapatkan bagian dari dosanya. Kenapa? Orang tua ini yang mengajarkan kebohongan anak sejak kecil. Jadi orang tua sudah tidak menikmati hasil uang korupsi itu, orang tuanya itu sudah meninggal juga, ya, tapi dia bagian dosanya. Nah, selama anak itu terus melakukan korupsi, terus melakukan kebohongan, maka orang tuanya ini akan mendapatkan bagian dari dosanya. Meskipun orang tua itu tidak melakukan, meskipun orang tua itu sudah meninggal, ini namanya adalah dosa jariyah. Jadi anak itu bisa menjadi investasi kebaikan,
bisa menjadi investasi dosa bagi kedua orang tuanya, bisa mengalirkan pahala bagi kedua orang tuanya, bisa juga mengalirkan dosa bagi kedua orang tuanya. Semua tergantung pada pendidikan orang tua kepada anak-anaknya. Anak bisa saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling bekerja sama untuk menaikkan level surga kedua orang tuanya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara amal-amal jariah yang telah dilakukan oleh orang tuanya itu bisa meningkatkan level surganya. Mereka bekerja sama untuk bersama-sama menaikkan level surganya. Ya. Nah, kelak bisa juga ada sebuah cerita di mana orang tuanya itu sudah senang-senang, happy-happy karena pahalanya itu surplus sehingga dia bisa masuk surga. Ketika dia mau melangkah ke surga, tiba-tiba ada yang menghalanginya. Siapa itu? Itu adalah anaknya sendiri. Nah, anaknya protes sama Allah. Anaknya mengadu sama Allah. Anaknya bilang gara-gara orang tuanya tidak mendidiknya dengan benar, dia masuk neraka. Orang tuanya ditanya, apakah kamu benar ya tidak mendidik anakmu dengan baik? Orang tua mengelak, enggak, aku kasih dia makan, aku kasih dia pakaian, aku kasih dia rumah. Tapi anaknya protes ya. Tetapi orang tua saya itu membiarkan saya ketika saya melakukan dosa. Orang tua membiarkan saya ketika saya berbuat salah. Akhirnya apa? Kedua orang tuanya ini yang sudah happy mau masuk surga tidak jadi karena pahalanya hangus, dan antara anak dan kedua orang tuanya itu sama-sama dimasukkan ke neraka. Anak tidak terima dirinya saja yang masuk neraka, orang tuanya senang-senang. Padahal yang membuat dirinya masuk neraka itu adalah orang tuanya yang mendiamkan dirinya, yang membiarkan anak ini melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi diamnya orang tua ya membiarkan anak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik itu termasuk dosa jariah. Jadi ketika anak kita itu lagi tidur, kemudian sholat subuh, azan subuh berkumandang, yang dilakukan orang tua adalah berusaha untuk membangunkan anak. Bagaimana caranya? Berusaha untuk membangunkan anak. Jangan sampai mendiamkan, jangan sampai merasa kasihan. Bentuk pendiaman dan bentuk rasa kasihan itulah yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya itu masuk neraka bersama anak. Inilah yang disebut sebagai amal jariah, dosa jariah. Ketika keluarga ini adalah keluarga yang soleh, maka antara orang tua dan anak akan bekerja sama untuk menaikkan level surga mereka. Nah, ketika keluarga ini keluarga yang kurang soleh, ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka anaknya bisa menggeret, menarik orang tuanya untuk masuk neraka bersama-sama dengan anak tersebut. Bunda, satu hal lagi yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa ketika, mohon maaf kalau ada saudara kita yang sudah meninggal, atau saat ini orang tua kita sudah meninggal, atau juga ada dari ayah bunda yang mengalami sebuah peristiwa atau kejadian di mana anaknya sudah mendahului, maka perhatikan baik-baik, ini bukan perpisahan. Ya, sekali lagi ini bukan perpisahan. Makanya Allah tidak menginginkan kita sedihnya itu berlama-lama, sedihnya itu berlebihan. Sedih boleh karena itu adalah perasaan yang memang ya bagaimanapun itu perasaan yang Allah berikan pada diri kita. Ketika ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal, itu kita sedih, itu wajar. Tapi Allah mewanti-wanti untuk tidak berlebihan dan tidak berlama-lama, karena itu bukan perpisahan. Ya, definisi perpisahan itu adalah ketika ya antara orang tua dan anak, atau antara saudara ini yang satu masuk surga dan satu masuk neraka, dan masuk nerakanya itu abadi. Ini adalah perpisahan karena sudah tidak akan mungkin bertemu kembali. Atau kedua-duanya itu masuk neraka dan kedua-duanya masuk neraka itu abadi. Ini juga perpisahan karena mereka tidak akan pernah lagi bertemu kembali. Tetapi ketika dua-duanya bisa masuk surga, maka ini adalah bukan perpisahan. Kita akan bisa bereuni dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Kita akan berjumpa kembali dengan anak-anak kita yang sudah meninggal. Di mana? Kelak di surga. Kita bisa bercerita dengan orang tua kita, bisa ngopi bareng,
bisa mengenang masa-masa lalu ketika di dunia dengan orang tua kita tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa jengkel, rasa marah, rasa sakit hati, karena semua rasa-rasa itu sudah Allah cabut dari diri kita. Itu adalah sesi yang ketiga, nanti kita lanjutkan ke sesi yang keempat.